izin Mas Habibie semuanya sudah standby, para Kabid, Katim Sarapras, kemudian Kepala Madrasah Penerima Manfaat, Mas Habibie. Sudah ya? Izin Pak Kasubdit. Halo Pak Kasubdit. Ya, halo ya, sudah ya Mas ya? Ya. Baik, kita mulai ya. Siap, Kasubdit. Kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kita hormati dan yang kita muliakan, Ibu Profesor Dr. Nyanyu Hadiah, pendidik MSI, alhamdulillah bersama dengan kita semua. Yang saya hormati para Kasubdim internal KSK Madrasah, khususnya Kasubdi Sarpras, ada Mas Habibie, Mas kemudian Mas Bekti, kemudian Bu Tio. Yang saya hormati para kabit, kabaid istilahnya begitu. Kemudian para Katim Sarpras dan Kepala Madrasah Penerima Manfaat yang hadir pada via Zoom ini. Baik, innalhamdulillah salatan wassalamun ala rasulillah ma ba'd. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira pada pertemuan ini Bu Prof Dir melaporkan bahwa terkait dengan pertemuan ini sesungguhnya terkait dengan bantuan revitalisasi tahap kedua. Sudah kita lakukan bantuan revitalisasi tahap pertama. Alhamdulillah kalau revitalisasi tahap pertama itu sesungguhnya saya kira itu syafaat ya. Revitalisasi sesungguhnya ini syafaat Persipendis. Karena kemudian kita mengamati mana sesungguhnya madrasah berasa yang tingkat urgensi dan tingkat kebutuhannya betul-betul membutuhkan madrasah yang harus kita intervensi. Makanya kemudian semua proses-prosesnya dari proses pengadaannya, penentuannya, dan lain sebagainya tentu mempertimbangkan aspek urgensi, aspek prioritas, tentunya kemudian mempunyai alasan-alasan yang lebih kuat terkait dengan pelaksanaan program ini. Alhamdulillah tahap pertama sudah berproses, mungkin sudah ada yang berkontrak, ada juga masih proses mini kompetisi, ada juga yang masih mungkin masih tahap persiapan misalnya kayak Aceh karena sertifikatnya terlambat keluar. Nah, kemudian yang kedua adalah di tahap yang kedua ini adalah kita melihat bahwa sesungguhnya isi Bu Prof Dirya saya melaporkan bahwa sesungguhnya ini kalau istilah Pak Dirjen adalah PHTC Pendis. Pertama MTSN 1 Kota Malang. Kemudian yang kedua adalah MAN 3 Palembang. Kemudian MIN 4 Bone, kemudian MAN 1 Banda Aceh, MTS 8 Jakarta Timur, kemudian MTS 2 Lombok Tengah, kemudian Mindo Lombok Tengah, kemudian MTS 1 Kediri, Mindo Kota Palu, kemudian MTSN 1 Ternate, kemudian MTSN Lampung Barat, kemudian MAN 1 Kota Madiun, MAN IC Sumedang tahap 2 MTSN Timur 1 Jakarta Timur, kemudian MIN 1 Bogor, kemudian adalah pembangunan MAN IC Sumedang. Nah itulah. Nah kemudian semuanya ini kita pikir mempunyai aspek urgensi, kemudian kenapa itu harus kita intervensi. Tentu kemudian basisnya proposal dan harus dipertanggungjawabkan kemudian di depan pimpinan kenapa kemudian itu menjadi pilihan dari beberapa pilihan itu. Baik, saya kira memang yang perlu nanti kita urai bersama adalah pertama, isi Bu Prof Dir kami melaporkan, saya kira ini mekanisme seperti ini bukan hal yang baru bagi kita semua.
Kak Subdit terputus ini kayaknya ya, Mas Habibie. Ya, sepertinya terpental, Bu Prof. Halo Pak Kasubdit. Izin. Ya, baik. Udah kedengar nggak? Jelas Halo? Pak Kasubdit. Yes. Oke. Siap dengar Baik. Pak. Oke, izin Jelas saya Pak, ulangi. terdengar jelas. Izin Bu Prof Dirya. Kami ingin menekankan bahwa izin Bu Prof Dirya kepada semua kabit, kemudian kating, kepala madrasah bahwa sesungguhnya penganggaran ini adalah tetap berada di pusat dan tidak direlokasi. Artinya apa? Kewenangan penuh ada di Bu Direktur, ada di KPO Pak Dirjen terkait dengan ini. Setiap saat pimpinan bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang dianggap strategis, dan kami menganggap bahwa setiap kebijakan yang diambil pimpinan itu adalah kebijakan yang terbaik. Artinya apa? Meskipun misalnya hari ini kita masuk dalam nominasi, tiba-tiba kalau ada hal yang urgent dianggap oleh pimpinan, setiap itu bisa berubah. Ini saya sampaikan di awal ya kepada semua kabit, kepada semua katim sapras dan seputar kepala madrasah. Karena ini adalah anggaran PHTC sesungguhnya yang direlokasi kepada madrasah-madrasah yang dianggap bahwa membutuhkan terkait dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi Bu Prof Dia segala kebijakan-kebijakan nanti ke depan yang akan kita ambil tentu harus kita laporkan kepada Pak Dirjen, Bu Direktur, yang kemudian kewenangannya mungkin kira-kira kalau PPK-nya dipercayakan ke daerah, itu adalah kewenangannya Bu Direktur yang dipercayakan kepada kita semua. Baik, untuk lebih efektif dan efisiennya kita persilakan kepada Bu Prof Direktur untuk memberikan arahan, memberikan kebijakan, langkah-langkah taktis apa yang harus kita lakukan bersama, yang harus kita penuhi bersama sehingga kemudian ini pekerjaan ini bisa selamat, bisa nyaman untuk kita semua. Karena secara posisi anggaran ini tidak bisa relokasi, tetap tempatnya di Direktur KSK Madrasah. Silakan Bu Prof Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kasubdit, para Kasubtim di Subdit Sarpras, Bapak Ibu semua, para kabit, para katim, para kepala madrasah, beberapa madrasah yang masuk revitalisasi Pendis tahap 2 ya. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan berbagai aktivitas, dan tentu di sini kaitannya dengan rapat koordinasi persiapan program revitalisasi tahap 2. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, yang pertama tentu saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu baik di Kanwil, kantor Kemenak maupun di madrasah yang mendapatkan kesempatan proposal-proposal yang diajukan dapat ditindaklanjuti, karena juga banyak proposal yang belum dapat ditindaklanjuti. Tentu dalam kaitan dengan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, yang pertama tentu di madrasah-madrasah yang provinsinya sudah ada PPK. Jadi ini memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, anggarannya tetap di Pendis, tapi PPK-nya dari provinsi masing-masing. Hanya perlu diingat bahwa semua langkah yang dilakukan oleh PPK di wilayah itu harus tetap berkoordinasi dengan Direktorat KSKK Madrasah. Artinya
pertanggungjawabannya tetap di sini Bapak Ibu, karena memang uangnya uang Dipendis di Direktorat KSKK. Jadi tentu juga terkait dengan upaya-upaya percepatan, bagaimana memastikan bahwa pengelolaan anggaran itu sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Ini harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Pendis, terkhusus di Subdit Sarpras Direktorat KSKK Madrasah. Kemudian ya tadi terkait dengan provinsi yang memang belum ada PPK, ya kami harap ini segera mengusulkan PPK-nya karena tidak mungkin PPK-nya itu saya, karena memang tidak mungkin kami bisa turun melihat bagaimana proses pekerjaan itu dilakukan di provinsi masing-masing, sehingga memang PPK diambil dari masing-masing kanwil. Boleh dari kanwil, boleh juga dari kabupaten kota di mana madrasah itu berada. Tadi laporan Pak Kasubdit sepertinya yang belum ada itu NTB, kemudian kalau Sumatera Selatan rasanya ada yang tahun lalu ya. Jadi tinggal melanjutkan saja. Nggak tahu kali tadi ada juga Sulawesi Tengah ya. Itu apakah sudah ada atau belum, ini disegerakan saja kalau memang PPK-nya belum ada. Kemudian hal lain yang penting juga, karena sekarang sudah pertengahan Agustus, kita tinggal punya waktu beberapa saat lagi, sementara tahapan-tahapan ini cukup panjang, dari mulai pelaksanaan lelang ya. Tentu yang pertama penetapan PPK, kemudian PPK mengusulkan untuk proses lelang, apakah lelang atau mini kompetisi ya. Kemudian baru dilaksanakan proses pekerjaannya. Ini saya kira revitalisasi ini sepertinya memang difokuskan pada rehab pada madrasah negeri ya. Apa ada yang di luar itu, Mas Habibie? Rehab semua ya? Ada yang bangun baru juga, Prof. Ada yang bangun baru dan rehab, hanya 2 jenis Rehab. itu ya? Kalau Iya, tahun ada lalu yang mebeler pengadaan juga, Prof. Mebeler juga ada. mebeler. Oke. Nah ini nanti mungkin coba dilihat untuk mebeler, artinya pengadaan sarana, apakah PPK-nya di wilayah atau PPK-nya di pusat. Nanti dilihat lagi ya. Tapi yang untuk yang tadi rehab maupun pembangunan baru ya tetap PPK-nya di wilayah masing-masing. Ya, ini untuk pengadaan di sini ada peralatan TIK atau TKA ini kan sebenarnya program kita baru akan berjalan ya. Jadi dan besarannya juga ini nanti akan kita revisi ya. Ini terlalu besar Mas Habibie, nanti disesuaikan dengan standar TKA, pengadaan TKA kita. Jadi ini saya kira masih mungkin besaran-besaran anggarannya ini akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya ya, sesuai dengan kebutuhan, nanti juga diverifikasi oleh tim teknis konsultan di Sarpras untuk memastikan bahwa usulan itu memang, nah ini contohnya ya, MTS Negeri 31 Jakarta Timur, saya melihat kan usulannya hanya tidak sampai 100 juta ya. 100 juta ya. Tapi kenapa ini 1M ya? Nanti kita lihat lagi Mas Habibie. Ya disesuaikan tentu dengan usulan, kemudian juga diverifikasi oleh tim konsultan kita untuk memastikan bahwa besaran usulan itu memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Memang madrasah-madrasah yang
sekarang untuk tahap 2 ini memang yang memang betul-betul mendesak. Yang memang artinya seperti ini kan di MTS 31 yang kita tahu ini yang mengalami musibah ya, kebakaran beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga Min 1 Bogor misalnya posisinya memang sudah tidak layak lagi bangunannya, memang harus segera diselesaikan. Kemudian ini MTS 18 Jakarta Timur. Ini tolong dipastikan betul karena pekerjaan sebelumnya belum selesai. Kemudian ditambah lagi pekerjaan apakah bisa dilaksanakan secara optimal atau tidak ya. Jadi saya minta mungkin masing-masing kantor wilayah mengkaji lagi, termasuk juga yang anggaran-anggarannya besar ini seperti Man PK Kota Makassar ini lumayan besar. Coba diperhitungkan betul dari sisi besaran anggaran, kemudian timeline pekerjaan, bagaimana itu bisa selesai. Kalau bisa paling lambat itu minggu pertama Desember gitu, atau kalau bisa November sudah selesai gitu ya, sehingga nanti juga tahapan-tahapan berikutnya termasuk pelaporan dan lain-lain, kalaupun nanti ada sisa anggaran itu masih bisa dioptimalisasi jika itu bisa diselesaikan dengan segera. Nah, yang paling penting ini Man IC Sumedang ya. Man IC Sumedang ini ada tambahan lagi nih untuk pembangunan gedung ruang kelas baru. Ini di pengalaman sebelumnya kan proses lelang. Nah, ini yang saya jadikan ya Bapak Ibu semua. Proses lelang ini mungkin mudah-mudahan Pak Kabak Barjas ada di sini. Ini tolong dibantu disegerakan Pak. Kalau memang ini kan tolong diprioritaskan karena juga kita mendapatkan laporan ini SBSN juga yang tahap revisi DPP tahap 1 ya. Masih ada yang belum selesai, kemudian nanti ini keluar SBSN tahap 2, ini kemudian nambah PHTC. Kalau memang bisa mereka melakukan menggunakan metode lain, misalnya mini kompetisi, jika dimungkinkan bisa lebih cepat, saya kira itu juga lebih membantu lah di UKPBJ ya. Tapi itu tergantung pertimbangan dari bagian umum ya, Biro Umum ya. Tentu saya yakin di Biro Umum di UKPBJ punya pertimbangan khusus bagaimana proses-proses pengadaan itu bisa berjalan secara transparan, akuntabel. Tentu kita harapkan terpilih penyedia-penyedia yang terbaik ya, seperti kita dibantu oleh teman-teman di Biro Umum, Pak Rida ya, Pak Barjas, untuk bagaimana proses pengerjaan. Tahun lalu hanya 50 hari tapi bisa selesai gitu. Nah, tahun ini waktunya agak lebih panjang. Tentu harapan kita tetap tadi dibuat timeline-nya, pastikan kalau bisa akhir November paling lambat itu sudah selesai, dan tolong dipatuhi timeline itu. Dari kita juga di Subdit Sarpras juga mengawal betul bagaimana proses-proses ini bisa berjalan secara optimal. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Bagi madrasah-madrasah yang masuk pada tahap revitalisasi tahap 2 ini, saya minta ya dioptimalkan, dijaga betul. Ini adalah sebuah amanah ya, bagaimana kita mendapatkan bantuan karena banyak sekali madrasah lain mengharapkan, masih menunggu-nunggu ABT PATC belum keluar, tapi madrasah kita sudah mendapatkan ya. Semoga dan dalam bentuk PATC revitalisasi melalui anggaran PATC dari Pak Presiden Prabowo ini bisa betul-betul bermanfaat memajukan madrasah. Nanti saya akan evaluasi nih
yang dapat bantuan itu ada penambahan pendaftar nggak? Nah, gitu ya. Jadi harusnya ada implikasi gitu, jangan hanya mendapatkan bantuan tapi tidak terdampak pada peningkatan jumlah siswa baru yang mendaftar. Demikian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas apa poin yang disampaikan oleh Bu Prof. Direktur. Pertama adalah bahwa harus dipahami kepada teman-teman semua, anggaran yang sudah masuk akan kita evaluasi supaya tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat prosedur. Itu yang penting. Dari akrobat angka-angka yang sudah muncul ini, tolong dievaluasi ulang, tolong dihitung benar, apakah sudah benar atau tidak. Jangan sampai kelebihan sekarang ini, karena revisi itu setiap saat bisa kita lakukan untuk mengambil angka-angka itu. Kemudian yang kedua, saya selalu mengatakan bahwa otoritasnya untuk direktur didelegasikan kepada PPK nanti di daerah. Delegation of authority kan gitu modelnya. Jadi kemudian kepada PPK, kemudian nanti yang dipercayakan siapapun orangnya, kemudian tetap koordinasinya kepada direktur KSKK, karena sesungguhnya anggaran RKPL-nya semuanya di kita, segala kebijakan-kebijakan setiap saat bisa diambil oleh Bu Prof. Direktur. Termasuk kita harus bersiap. Tiba-tiba Bu Prof. Direktur mengatakan, ya udahlah, sampai kepala kasar, kira-kira dianggap tidak layak, anggaran kita ambil lagi kembali, itu bisa terjadi karena tergantung juga dengan institusi negara dan keuangan negara seperti apa. Itu semuanya bisa terjadi karena sesungguhnya memang secara RKKL apa semuanya, anggaran semuanya masih di sini tidak ada. Kemudian yang pesan kedua ya, langkah-langkah yang harus kemudian terkoordinasi dengan Dirjen Pendis. KPA-nya adalah tetap Pak Dirjen Pendis, Pak Prof. Suyitno, kemudian Direktur KSK selaku penanggung jawab teknis, Bu Direktur tentu kemudian yang memantau, mengawasi kita semua langkah yang kita lakukan harus terprogres dengan baik, tentu kemudian diuji dengan timeline. Setiap juga kemudian pengeluaran angka-angka yang kita keluarkan, jangan kemudian terlapor ke kita semua pada saat akan pencairan. Itu biasanya begitu, sampai di meja mau disiarkan sekian baru kita tahu. Artinya apa? Koordinasi dan komunikasi tiap langkah-langkah, apalagi yang berimplikasi pada keuangan kita disampaikan semua. Kemudian yang ketiga, segala ini kan terkait dengan arahnya Bu Direktur, ini Impres nomor 7 PHTC betul-betul dipantau oleh KSP, Mensesnek, kemudian tentu dipantau oleh BBKP, Menko PMK dan semuanya, Bapak Ibu semua. Jadi artinya apa? Kenapa kemudian anggaran ini nggak bisa direlokasi? Memang secara aturan nggak bisa relokasi karena anggaran harus tetap di pusat. Jadi secara postur pertanggungjawaban betul-betul Direktorat Kesehatan Madrasah. Baik, saya kira di sini sudah ada Pak Kabak Barjas ya, Pak Arida ya, bagaimana dengan mekanisme pengadanya seperti apa, hitung-hitungan termin seperti apa, apakah masih keburu atau tidak, dan kemudian berbagai macam kemungkinan yang harus dipakai oleh teman-teman seperti apa. Silakan Pak Kabak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Kabak, saya izin live dulu ya. Siap, lanjut ya, Bu Dir. Ya, Siap, mari Bu. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Pak Kasubdit Sarpras KSKK, kemudian para Kabak, Kabit, dan Katim Sarpras Madrasah ya. Izin Bapak Ibu, tadi kan Bu Direktur sudah memberikan waktu atau timeline ya secara global bahwa pekerjaan ini harus selesai di akhir November. Nah, berarti waktu yang tersedia itu hanya 3 bulan. Startnya Agustus, kemudian 3,5 lah, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan setengah Bapak Ibu semua ya. Jadi kami dari UKPBJ sudah membuat surat edaran Sekjen ya,
membuka semua metode. Silakan Bapak Ibu memilih metode yang paling tepat untuk pengadaannya. Bapak Ibu ingin melakukan tender, silahkan. Ingin melakukan MIKOM, silahkan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi ya. Hari Kamis kemarin itu ada saya menghadiri pertemuan ya di Inspektorat, itu dihadiri oleh KPK. Salah satunya adalah menyebut penilaian kinerja penyedia, Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui bahwa proses yang perlu kita ketahui bahwa proses e-katalog itu semua kerekod di sistem, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih metode e-purchasing mini kompetisi, maka semua yang Bapak Ibu lakukan akan tercatat di sistem. Nah, saya mengingatkan jangan sampai terjadi anomali Bapak Ibu di pelaksanaannya. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman KPK ya, Pak, dalam proses mini kompetisi itu kita akan menemukan anomali, Pak. Tetapi anomali itu bisa kami nyatakan, kami state bukan berarti penyimpangan. Contohnya inaproknya servernya down gitu. Jadi maka dilakukanlah di luar jam kerja. Gitu. Nah, kalau anomalinya hanya 1 sampai 2 itu tidak masalah buat KPK. Tetapi kalau anomali sampai 4, apalagi ada kesamaan IP address, itu sudah mengindikasikan persekongkolan Bapak Ibu. Jadi silakan menjadi kesadaran kita bersama ya, melakukan metode mini kompetisi itu harus didasari pemahaman bahwa kita harus menghindari anomali-anomali yang ada. Kita mengerjakan semuanya dimulai dari standar dari SOP yang pertama yaitu RUP Bapak Ibu ya. RUP-nya muncul baru kita proses. Kemudian Bapak Ibu mau memilih metode MIKOM atau tender silakan. Kalau tender itu bisa memakan waktu yang mau saya tanya ini perencana sudah jadi belum ya perencananya seluruh satker? Belum Mas, baru keluar DIPA kemarin. Oke. Nah ini izin Pak Habibie, kemungkinan perencanaannya akan running kapan? Kalau rata-rata sih perencana itu pagunya 100 Mas Rida. Rata-rata 100 atau di bawah 100. Ada juga sih yang di atas 100 Mas Rida, rencana dan pengawasannya. Yang jadi pertanyaan saya, mereka akan bekerja berapa lama tuh perencana? Ini kan sudah memakan waktu sendiri perencana berarti. Sedangkan Bu Direktur ngasih waktu sampai akhir November. Gitu. Jadi ini ya yang perlu kita agak berhati-hati ya masalah timeline ya. Timeline itu perencananya mau running, kemudian berapa lama perencana bekerja itu juga perlu dimitigasi. Kemudian dari perencana itu selesai bekerja, Bapak Ibu lanjut mau ke tender atau mau ke MIKOM, itu juga dimitigasi semua potensi-potensi yang menyebabkan anomali di sistem Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, ketika Bapak Ibu menyelesaikan pekerjaan secara real di lapangan, tolong juga diselesaikan di sistem Bapak Ibu. Kadang kita agak abai kita melakukan mini kompetisi, tetapi kita ketika mini kompetisi yang selesai kita tidak menyelesaikan itu di sistem. Ini menjadi pengaruh yang kurang optimal di ITKP kita, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mohon agak berhati-hati ketika melakukan mini kompetisi atau melalui e-purchasing, hindari anomali-anomali yang muncul, apalagi anomali itu sampai ada 4 atau lebih. Yang paling signifikan ketika ada kesamaan IP address Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan itu akan kerekod di sistem dan sangat mudah untuk auditor internal maupun eksternal untuk mengawasi kita melalui fitur e-audit. Jadi itu yang perlu saya tegaskan di forum ini.
agar kita menghindari hal tersebut. Nah, ke depan untuk ketika ada kendala atau ada tantangan yang dihadapi oleh Satker, kami dari KPBJ membuka ruang diskusi untuk Bapak Ibu semua. Kita akan coba duduk bareng mencari solusi bersama, dan solusi bersama itu kita jalankan, Bapak Ibu. Solusi bersama ini bukan mencari mana yang salah, mana yang benar, tidak ada, tapi kita mencari mana yang paling maksimal dan optimal untuk dikerjakan di Satker Bapak Ibu semua. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sekiranya ada pertanyaan, kita bisa membuka ruang diskusi ya. Mungkin itu Pak Habibie dan Pak Kasubdit dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Habibie, silakan rapatnya dipimpin ya, Mas Habibie. Ya, siapa Kak Tibet? Ya, Mas, di ini aja di handle siapa, apalagi hal yang urgent silakan ya, Mas ya. Ya, siap. Baik, terima kasih Mas Rida, Kabak KPBJ yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa waktu yang tersisa efektif hanya 4 bulan. Bapak Ibu Katim, ini perlu menjadi perhatian bahwa timeline terutama yang nanti yang anggarannya lumayan besar itu kan memang tersisa efektif 4 bulan begitu. Mungkin setelah sampai akhir September. Mas Rida, Izin Pak Habibie ya, kalau ya, silakan, silakan. boleh ada matriks yang dibuat oleh pusat yang itu diisi oleh daerah ya. Jadi daerah itu akan melakukan pekerjaan konsultan perencanaan berapa lama, kemudian akan memilih metodenya apa dan target pekerjaannya berapa lama. Jadi setiap daerah sudah punya catatan sendiri yang bisa dipantau oleh pusat. Jadi dan kita kan ada SISBSN ya. Kita kan ada SISBSN. Nah, setiap Satker kan bisa mengisi itu. Nah, terkadang Satker mungkin kesibukannya terlalu banyak, akhirnya pemantauan melalui SISBSN menjadi kurang maksimal. Jadi mohon nanti kalau bisa ada matriks sendiri ya yang bisa kita pantau bersama baik di KSKK pusat maupun di UKPBJ. Ini sebenarnya prosesnya sampai saat ini sudah sejauh mana. Jadi kita bisa memitigasi potensi-potensi terkait masalahnya apa dan pengendalian kontraknya seperti apa. Mungkin itu Pak Habibie. Ya, terima kasih Mas Rida. Mungkin setelah sesi Zoom pada sore hari ini, mungkin nanti kita agendakan Zoom lagi terkait persiapan teknis untuk pelaksanaan sekaligus timeline yang perlu disiapkan oleh masing-masing Katim maupun PPK. Nanti juga para Katim Sarpras nanti mohon juga diinfo ke kami terkait dengan PPK nanti yang ditunjuk serta pejabat berdas yang akan diusulkan ke kami dan nanti kami akan meng-SK-kan di pusat begitu. Mungkin sebelum berakhir kita mungkin ada dari Bu Tio atau Pak Bekti. Oh iya, satu lagi Pak Habibie ya. Untuk Ya. PPK mohon kalau bisa Bapak Ibu bisa menggunakan JFBJ yang tersedia ya di Satker Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi kalau seandainya JFBJ-nya sudah overload, ya monggo silakan saja dicari JF lain yang memiliki sertifikat dasar dan kalau bisa tipe B, Bapak Ibu, mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Rida. Mungkin ada dari Bu Tio atau Pak Bekti penguatan, kami persilahkan. Izin Mas Habibie,
Ya, silakan Dengar. Taufik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom pada kesempatan sore hari ini, Pak Kepala UKBBJ, Pak Kasubdit, Pak Mas Habibie dan Bu Tio. Ya, Bismillah lah dengan adanya program ini kita harapkan tentu revitalisasi madrasah ini menjadi berkah buat kita bersama agar pelaksanaannya tepat waktu. Sedikit menguatkan tadi apa yang disampaikan Direktur terkait dengan PPK. Sebenarnya memang beberapa tempat kemarin sudah ada PPK-nya ya. Apakah mau didobelkan dengan paket yang pekerjaan ini atau mungkin ada usulan baru, dipersilahkan tetapi secepatnya. Dan kemudian yang kedua mungkin terkait dengan distribusi pekerjaan dan ininya Mas Habibie bisa di-share ke masing-masing kanwil provinsi ya Mas Habibie, mungkin malam ini gitu, biar persiapannya lebih cepatlah di tingkat kanwil. Seperti disampaikan tadi Pak Kabak dan Bu Direktur, ya setelah mengetahui konsep refit apa yang ada di madrasah, tentu perencanaan konsultan perencana ya paling tidak sudah ancang-ancang, secara struktur, secara anggaran sudah melekat di dalam DIPA, artinya kan munculnya SKPPK nanti bisa melakukan action lah untuk seperti disampaikan Pak Kabak tadi, semuanya melalui sistem terkait dengan konsultan perencanaan dan lain-lain. Mungkin ini sedikit gambaran aja Mas Habibie. Ini menjadi berkah buat kita bersama lah. Kita Bismillah, semoga dimudahkan semuanya, semua proses. Insya Allah kalau kita niatnya baik ya insya Allah akhirnya juga baik. Kira-kira begitu Mas Habibie, mohon maaf. Hanya sekedar saja. Terima kasih Mas Habibie. Dengar? Bu Tio? Cukup Pak Habibie. Mungkin sedikit menambahkan Bu Tio, Pak Habibie, belum keluar ya Man. Praktek baik pola seperti ini di tahun 2025 mungkin di Jawa Timur bisa menjadi inilah studi komparasi gitu ya terkait dengan mekanisme, terkait dengan persiapan. Jadi ada teman-teman PPK di Jawa Timur yang cukup telaten dan cukup ulet gitu dan cukup teliti lah terkait dengan jangka waktu dan nilai pagu konstruksi ini. Mungkin beberapa hal yang menjadi perhatian itu di wilayah Makassar, ini nilainya juga besar, kemudian Mantiga Palembang, kemudian IT Palangkaraya untuk revitalisasi bangunan yang sebelumnya mangkrak ya, kemudian MTSN 1 Kota Malang yang nilainya juga cukup besar.
Manice Sumedang juga untuk ruang kelas baru, Lampung sekitar 3,4 miliar. Jadi ManPK Makassar ini agak lumayan juga besar. Nanti mungkin akan lebih disampaikan lebih detail lagi ke masing-masing Katim Sarpras, kira-kira gitu ya Mas Habibie terkait dengan besaran anggaran ini. Nah, ini tentu menjadi untuk segera mendiskusikan langkah-langkah teknis di Kanwil Provinsi bersama-sama dengan madrasah, ya minimal di Kanwil Provinsi ya, karena mungkin nanti terkait dengan koordinasi itu lebih dekat dengan provinsi. Kami berharap juga madrasah selaku penerima manfaat ya membantu dalam arti aspek-aspek yang bisa dibantu oleh koridor madrasah lah terkait dengan akses dan mungkin kemudahan-kemudahan yang mungkin masih bisa diberikan oleh madrasah. Artinya madrasah pun di lokasi itu sambil memantau perkembangan nantinya pekerjaan ini seperti apa gitu. Segera disampaikan mungkin ke PPK nanti diimplementasi di lapangan. Terkait dengan anggarannya ada, tentu ini bisa teroptimalisasi dengan baik. Jangan sampai kami berharap tentu tidak ada kekurangan anggaran ya dari apa yang sudah ada dalam DIPA Pendis ini. Jadi mungkin itu sedikit tambahan, Mas Habibie, Bu Tio, atau Pak Kampak barangkali ada yang lain? Atau dari Kanwil Provinsi, ya Mas Habibie? Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan? Silakan. Ini dari Jawa Timur. Izin Pak. Pak, Ya, izin Pak Gamal dari Jawa Barat Pak. silakan. Ya Pak, kalau misalkan PPK dan PP-nya sudah ada, itu tidak perlu mengajukan lagi atau gimana Pak? Nggak apa-apa ya. Artinya sudah ter-SK-kan sebelumnya ya? Enggak, Ya Pak, kalau betul. ini gini, kalau ini kan anggarannya di pusat. Seandainya SK Pokja yang sebelumnya ada, kalau misalkan personalnya yang lain ya mohon diusulkan kembali. Baik Pak, Tapi siap. kalau misalkan SK Popokannya sama pejabat pengadanya kemudian apa? Babek, izin Babek. Sama. PPK-nya sama, Ya, Pak Yai. kira-kira gitu ya, dapat dipahami Pak Gamal ya? Ya. Ya. Pak Yai, izin. Terkait dengan PPK, kita garis bawahi bersama terkait dengan PPK. Seandainya sudah ada PPK yang pendis, mungkin belum ada ya pendis, karena mungkin akan kita SK-kan di pusat ya, karena ini anggarannya melengkap di pusat. Mohon diusulkan segera terkait dengan PPK maupun nanti kalau ada pejabat pengadaan. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Kayak misalkan di Jawa Barat sudah ada PPK yang kemarin sudah tersahkan kemudian menjadi PPK di madrasah sasaran yang sekarang ya mungkin tidak perlu lagi ini ya. Nanti kami lihat klausul dari SK PPK yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen Pak. Kira-kira itu Pak Arman, Jawa Barat ya. Pak Zun, dari Jawa Timur, rupanya ini Terima kasih Pak Bekti. Pak Firdaus, ya. Nah, saya duluan Mas. Ya, Pak Firdaus silakan. Terima kasih Pak Kiai. Jadi ini saya pun juga terkejut nih. Ada revitalisasi tahap 1 dan tahap 2 kan, yang dikelola oleh Pendis. Yang satu ternyata di Sumbar belum ada, dan yang 2 udah. Kan seperti itu ya Pak Kiai ya? Pak Bek? Yang baru tuh Mantiga Padang Panjang ya Pak? Iya, Mantiga Padang Panjang, ya benar. Maksud saya, ini kan udah revitalisasi tahap 2 yang dikelola oleh Pendis. Kan seperti itu ya Pak Kiai ya? Iya, iya. Nah, jadi memang kalau di kami kan baru tuh berarti. Belum ada sebelumnya. Jadi ini kalau tahap 1, tahap 2 itu hanya periode aja Pak, beda sasaran Oh gitu. Beda sasaran aja, ya, beda sasaran.
Jadi kalau yang tahap pertama tuh sasarannya 5 madrasah lah, ini yang tahap kedua tuh sekitar 20 atau 19, kira-kira gitu Pak. Jadi untuk usulan PPK Pak Kiai, kemarin kita kan juga diminta tuh untuk mengusulkan PPK terhadap madrasah-madrasah yang pasca bencana, kan seperti itu. Nah, kira-kira kita perbaharui lagi Pak Kiai atau itu aja yang kita pakai? Kalau yang bencana mungkin kan nantinya nilai besar, cuman agak banyak ya. Agak banyak lah. Yang negeri kan ada beberapa mungkin ya di Sumbar ya. Iya, ada Kalau di sini 15 kan atau hanya ada. satu lah. Apakah itu atau dipisahkan saja Pak Kasing ya? Oh, dipisahkan Dipisahkan lagi. saja kalau ini memang yang berbeda. Ya kalau orangnya berbeda. Karena orangnya sama Pak Kiai, orangnya pejabat pengadaan sama PPK-nya sama. Ya. Artinya kalau sama mungkin nanti gini, kalau kami memang perlu membuatkan SK baru karena terkait dengan ini ya, penganggaran dan lain-lain, biar benang merahnya ada gitu. Karena kan akun benang merahnya kan khawatir di dalam SK yang bencana itu nanti bunyinya beda gitu. Beda peruntukannya. Ini mungkin nanti revitalisasi PTC Madrasah, kalau yang bencana itu mungkin nanti bunyinya juga akan mungkin di dalam SK itu kita bunyikan khusus bencana, kira-kira gitu. Diusulkan kembali saja nggak? Terpisah gitu. Kalaupun sama juga nggak apa-apa. Baik. Siap. Jadi ini Silakan, karena Pak proses Zun. pengusulan juga agak juga, tapi nggak apa-apa ya, siap kita laksanakan. Iya. Aduh, ini enak sekali pakai kaos oblong ini. Kayaknya udah tinggal sendirian di kantor. Iya, yang lain udah pada pulang Pak Kiai, kita aja yang tinggal. Iya. Baik, silakan Pak Arman atau Pak Zun dari Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu Jawa yang Barat sudah cukup Pak Kiai. Ya, silakan, monggo. Di mana? Jawa Barat, silakan. Jawa Barat sudah cukup Pak Yai. Oh cukup, nggih. Cukup. Pak Zun, Jawa Timur. Halo, DKI Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum. Suara Pak Zun nggak kedengeran sih, Pak Zun. Nah, silakan Bu Pur. Terkait tadi yang LTS 31 kemarin itu kan RAP memang sebesar 100 ya Pak ya. Kalau terkait tadi angka yang sekian itu bisa kita alokasikan bahwa memang itu banyak bagian-bagian yang kemarin saya mengajukan PHTC melalui PU itu kan ditolak karena kerusakannya masih dalam kategori ringan atau sedang. Nah kalau misalkan bisa dimasukkan ke sana nanti RAP-nya kami perbaiki secepat mungkin ya malam ini atau besok pagi. Oke. Kurang atau kebanyakan Bu? Halo. Kurang atau kebanyakan ini? Halo, Bu Pur, suaranya nggak kedengeran atau saya nggak kedengeran ya suaranya? Halo. Kedengeran nggak Pak? Iya. Kurang atau gimana Bu? Tadi kemarin itu kan hanya sekitar 100. Nah kemudian kami tadi kan melihat bahwa apa yang dipaparkan itu kan sebesar 1 ya Pak ya. Nah itu kami coba perbarui dengan RHP yang mana kemarin saat mengajukan dengan pihak PU itu ditolak karena dikarenakan kerusakan kategori ringan atau sedang gimana Pak. Jadi saya perbarui RHP yang terbaru. Ya Bu, oke Bu. Oke. Oke, baik. Makasih. Ya. Pak Zun, dipersilakan.
Kayaknya mungkin PPK langsung dari madrasah yang bersangkutan ya Pak ya. Kita kan juga sudah punya kelengkapan terkait dengan barang pejabat pengadaan barang jasanya. Diusulkan ya Bu, diusulkan Bu, secepatnya ya Bu. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Izin Pak Bakti, saya pakai Oke. HP-nya Pak Kabit. Waduh. Oke, monggo. Oke. Karena di laptop saya ada masalah. Mandi. Ya. Pak Bakti izin menyampaikan terkait program ini. Mungkin program ini bukan program yang baru. Tahun kemarin, alhamdulillah kami diberi kepercayaan untuk melaksanakan program ini juga, dan dengan waktu yang lebih pendek. Kemudian terkait pola-pola pembayaran dan lain sebagainya itu mungkin sama ya dengan yang tahun kemarin. Jadi saya rasa mungkin tidak terlalu banyak yang tinggal mengulang kira-kira ya. Kemudian terkait timeline, saya rasa dengan timeline yang ada ini insya Allah masih terkejar. Mungkin timelinenya hampir sama dengan SPSN yang revisi DPP kedua, karena sama-sama bahkan kalau ini kan anggaran sudah tersedia. Yang ini anggaran tersedia, kalau revisi DPP kedua SPSN kan anggaran belum masuk. Jadi saya rasa ini malah bisa lebih cepat dibandingkan DPP SPSN revisi kedua. Mungkin yang perlu kami segera lakukan adalah bila setelah mendapatkan anggarannya Pak Bakti. Jadi kalau anggaran pembagian anggarannya terkait kontrak fisik berapa, kemudian perencanaan, kemudian apakah itu ada mebeler dan lain sebagainya. Jika ada angka itu mungkin kami sudah bisa sounding ke calon konsultan perencana. Setelah ada anggaran itu kami bisa sounding ke konsultan perencana, kemudian meskipun belum berkontrak, menghitung perencanaan di awal sudah bisa dilakukan meskipun belum berkontrak ya, sambil nanti menunggu SK pejabat pengadaan dan SK PPK. Dan yang terakhir adalah tentu program ini akan bisa segera jalan jika SK pejabat pengadaan dan PPK-nya itu segera diterbitkan, sehingga PPK yang ditunjuk bisa segera melakukan langkah yang perlu dilakukan, mulai RUP, kemudian PL konsultan perencana, dan yang terakhir adalah kontrak melakukan untuk pengadaan. Saya rasa yang paling cepat adalah e-purchasing minicom ya. Itu akan segera bisa kami lakukan jika SK itu bisa terbit di bulan Agustus pertengahan. Saya rasa kami sudah bisa berkontrak di bulan September Pak Bakti. Dengan waktu 3-4 bulan insya Allah akan bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan jika nanti kami diminta PPK, mohon izin tahun kemarin kami sudah ada PPK yang didaftarkan di pusat itu 2 orang. Nanti mohon izin kami akan menambahkan 1 orang PPK lagi Pak Bakti untuk mempercepat prosesnya. Terima kasih Pak Bakti, Mas Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi menggarisbawahi, kami akan merefer rincian pagu ke Bapak Ibu di Katim Provinsi agar segera dapat melangkah mengusulkan PPK maupun pejabat pengadaan, karena tentu SK-nya ini kan SK dari KPA Dijen Pedis, kira-kira gitu. Jadi tugas kita itu yang pertama di kita itu menerima usulan PPK dan pejabat pengadaan dari Kanwil Provinsi agar bisa kita terbitkan SK dari Pak Dirjen. Karena ini terkait dengan ini ya, itu sampaikan tadi anggaran di kita, kemudian SK-nya SK Pedis. Kalau nanti penghonoran dan lain, misalkan untuk PPK kan match gitu. Kemudian data rincian tentu nanti Mas Habibie segera bisa kita tabulasi untuk kita kirimkan ke Kanwil Provinsi rincian detailnya.
Yang jelas memang disampaikan tadi Pak Sabibi ya perencana rata-rata ya PL lah. Memang ada sebagian juga yang revitalisasi mobiler juga. Gitu. Baik, itu Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan lagi? Izin Pak, Bogor Pak. Ye, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini kesempatan yang baik buat kami sampaikan. Ini dari Min 1 Kabupaten Bogor. Mohon informasi Pak kaitan dengan informasi pelaksanaan program. Mengingat kami dari sini sudah per Januari 2026 sudah melakukan pembelajaran dengan pola shift karena bangunan sudah tidak sangat layak digunakan dan sangat mengkhawatirkan. Nah, kondisi sekarang yang muncul adalah jika tadi Pak Ibu Direktur meminta bahwa program ini supaya berkorelasi dengan jumlah siswa, yang kenyataan di kami 12 siswa sudah mengajukan mutasi Pak. Dan 20 siswa baru kemarin akhirnya mengundurkan diri juga. Ini berkaitan dengan kondisi bangunan yang memang sangat mengkhawatirkan. Jadi mohon dukungan dan dorongan terkait dengan informasi pelaksanaan programnya supaya siswa kami tidak lebih banyak lagi yang mutasi Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Dari Min 1 Bogor, ini memang pekerjaannya revitalisasi ya. Nanti terkait dengan implementasi pelaksanaan peruntukan seperti apa perlu dikaji kembali dengan anggaran yang ada kira-kira. Jadi kalau basis di kami kan berdasarkan proposal yang masuk, kemudian kami implementasikan ke dalam DIPA. Sekiranya nanti mungkin ada yang kurang atau apa ya, semoga jangan kurang lah. Dan program ini secara legal tuh sudah melekat di DIPA Pak. Jadi insya Allah di pelaksanaan harus tahun ini ya paling telat semoga sih Desember sudah selesai kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Okay. Cukup kayak Pak Ibu ya atau ada yang lain? Pak, sudah selesai. Dari Makassar, MKN M1 Kota Malang MAKN Makassar. Nambah lantai Pak. Sebelumnya kan 3 lantai jadikan 4 lantai. Kota Karoman. Mandro Kota Malang. Oke, sing 1 Kediri kebakaran wingi. Kebakaran gitu. Man 1 Kota Madiun. Ini sebelum dipakai Pak. Oke, mana lagi? Halo, Man 1 Kota Madiun. Jawa Timur itu MTSN 1 Kota Malang, MTSN 1 Kota Kediri, sama MTSN 3 Madiun, sama MAN 1 Kota Madiun. Kalimantan Tengah ada Manajer Palangkaraya? Izin Pak Bekti. Ya. Nanti konsepnya untuk ini ya, revitalisasi gedung yang lama ya, yang di samping RKB ya. Betul. Ini anggarannya total agak lumayan besar, ya total 5-an lah. Nanti rinciannya ya nggak beda-beda aja sama interpolasi. Rinciannya. Siap ya? Siap Pak Bekti, insyaallah. Oke. Untuk Maluku Utara kayaknya nggak begitu besar, wilayah yang agak jauh, NTB juga nggak sedang. Sulawesi Selatan ini mau nanti menjadi perhatian betul, karena angkanya cukup signifikan. Semoga waktu yang ada cukup. Sumatera Selatan, Palembang juga cukup signifikan, mirip angkanya kayak bangun SBSN 1 ruang kelas baru ini. Assalamualaikum Pak. Lampung, MTSN Lampung Barat. Semoga ya Ibu. Man model mana Ibu? Man model Man 1 Banda Aceh Pak. Man 1 Banda Aceh mengucapkan terima kasih Pak atas atensinya. Ya. Dibantu ya Bu ya, moga-moga lancar pekerjaannya Bu. Amin. Pokoknya kalau udah di lapangan Pak, urusan keamanan
urusan mutlak kepala Man 1, insya Allah. Ya Bu, makasih Bu. Ini untuk mebeler saja nih Bu, peralatan mebeler ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bu Nurli mantap nih Bu Nurli. Siap. Man 3 Makassar, MKN hadir di sini atau dari Hadir Pak Kasubdit, siap. Ya, bismillah Pak ya, moga-moga doanya selesai Pak. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Kami siap melanjuti. Oke. Sesuai rekomendasi. Insya Allah Pak Kasubdit. Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi, kalau enggak mungkin Izin Pak Bek dari Lampung. Oke. Lampung, MTN 1 Lampung Barat. Ya Pak. Lampung Barat. Ya. Gimana Pak? Izin Pak, mau tanya ini kan yang Man 1 Lampung Barat ini kan akunnya 53211 ya. Peralatan belanja modal dan peralatan mesin. Kemarin kami usul itu bangun RKB 6 lokal Pak. Apa akunnya nggak salah? Izin. Dulu Pak ya. Ya Pak, untuk mebeler sama konstruksinya Pak. Ya, oh siap. Siap, makasih Pak. Ya, jadi mebeler itu 300-an ya Pak ya. Konstruksinya 2,9 Pak ya. Siap, makasih. Makasih Pak infonya. Oke. Nanti teman-teman Kanwil Provinsi lah Pak akan ini membantu secara teknis Pak. Siap. Oke. Mohon dibantu di madrasah ya Pak. Nanti kalau dibantu pengawasan dan lain-lain gitu Pak. Siap Pak, baik. Siap. Min 4 Bone bisa ya Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak. Begini Pak, kemarin kami masukkan RAB-nya itu untuk 4 ruang itu rehab berat. Ternyata perhitungan dari konsultan yang kami panggil kemarin itu perlu perbaikan. Jadi apa masih ada waktu ya Pak? Saya bisa perbaiki RAB-nya untuk karena kita punya 4 ruang belajar itu yang dari Min 4 Bone. Jadi nanti ya, makasih Pak Andi. Jadi nanti berbasis dengan anggaran yang ada, mohon disesuaikan saja ya kebutuhannya ya. Begitu. Oh iya. Ya. Jadi yang ini adanya 500 ya 300 lah, 390-an Pak untuk ini revitalisasi. Moga-moga cukup. Moga-moga cukup, ini di luar perencana ya Pak ya, perencana pengawas 390-an juta. Bukan miliar Pak, juta. Turap Pak ya. Turap. Kasih Pak. Pak Bekti. Ya. Assalamualaikum Pak Bekti. Waalaikumsalam, siap. Dari Man 3 Perang Sumatera Barat Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, longsor ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah masukkan Man 3 Parangpanjang Sumatera Barat dalam daftar untuk tahap 2 Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan mudah-mudahan sehat semuanya Pak. Itu aja kami sampaikan Pak. Kami siap menerima Pak. Tolak. Katim kami Pak luar biasa Pak Firdaus Pak. Makasih Pak Firdaus, makasih semuanya. Luar biasa Pak. Kami tetap setia ya. Atas nama Man 3 Kota Parangpanjang mengucapkan terima kasih banyak. Langkah cepat dan gerak cepat. Satu-satunya yang kena bencana. Ya Pak. Tolong dibantu nanti Pak ya. Moga-moga anggarannya cukup Pak. Siap. Bapak Ibu, ada yang lain Bapak Ibu? Saya pengen dari Man 3 Makassar, sudah hadir di ruangan? Atau dari Kanwil Provinsi? Hadir Pak. Balik ke rumah kali Man 3 ya. Makassar.
Ya. Oke, kalau Hadir, tadi Pak, saya- hadir. Pak, makasih, Siap. Pak. Oke. Nanti ada Panto, Pak. Siap, Mas Bekti, standby. Saya pengen ngecek. Oke. Segera action, Pak Katim. Siap. Maluku Utara. Maluku Utara nih. Ada Maluku Utara, MTSN 1 Ternate. Ya, MTS Negeri 1 Ternate, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Kami sangat berterima kasih atas atensi Pak Kasubdit untuk MTS Negeri 1 Ternate yang memang ruang belajarnya sangat memprihatinkan kondisinya, Pak, sehingga siswa-siswinya itu kami sementara titip di perpustakaan, lab IPA dan di lab komputer, Pak. Mohon mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk RKB MTS Negeri 1 Ternate yang memang harus secepatnya di rehab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Bu. Moga-moga selesai Desember Bu ya. Kalau doanya Ibu ya. Iya, insya Allah. Amin, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir yang pada kesempatan sore hari ini, R-nya 1, kami tentu akan menyampaikan secara rinci terkait dengan akun-akun, kemudian anggaran-anggaran yang ada di dalam Dipa Pendes ini ke Bapak Ibu Katim Sarpras. Kemudian yang kedua, mohon di internal Kanwil Provinsi untuk segera mengajukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan ya. Nanti tinggal diajukan ke kami. Syukur bisa besok sudah bisa masuk ke kami. Jadi kalau PPK-nya sudah ada, tentu kan tindak lanjut dari KSKK untuk mengajukan ini yang ditandatangani oleh KPA Dirjen Pendis. Kalaupun masih ada PPK yang sebelumnya ada dan kemudian masih mau menghandle yang program ini ya, mungkin tidak perlu kali ya, tidak perlu mengajukan kembali. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Dan segera mungkin ya di internal Kanwil maupun madrasah untuk segera menyiapkan perencanaan agar mengkaji kembali terkait dengan anggaran yang ada dengan kebutuhan lokasi di lapangan. Saya tadi belum mencatat beberapa catatan dari Bu Direktur terkait mungkin anggaran-anggaran yang sudah melekat ini, apakah perlu kajian atau perlu revisi. Mungkin tadi ada yang kebanyakan di mana ya, bagian mana gitu. Mungkin ini juga nanti diskusi lebih lanjut lah, kira-kira seperti itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, waktunya, dan kita berharap tentu program ini dapat berjalan dengan baik di sisa waktu yang ada. September, Agustus, September, Oktober, November lah. September, Oktober, masih sekitar 4 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan urusan kita. Baik, terima kasih. Barangkali ada hal kurang berkenan dari saya, mohon maaf. Sebelum ditutup, Bu Tio, barangkali ada mau tambahan, Bu Tio? Cukup, Pak Bekti, lanjut. Ya, terima kasih. Izin kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.